Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang belum selesai, yaitu materi elektropneumatik. Jadi di materi elektropneumatik yang terakhir ini, kita akan mencoba menggabungkan rangkaian elektro dan juga rangkaian pneumatiknya. Jadi rangkaian elektro itu sebagai rangkaian kontrolnya, sementara pneumatik nanti sebagai objek yang akan digerakkan nanti. Jadi stay tune terus di video ini dan Bapak harap kalian juga bisa mempelajarinya karena ini akan masuk pada ujian semester genap 2026. Jadi silakan dipelajari dan diperhatikan. Oke, langsung saja kita masuk ke rangkaian pertama. Rangkaian pertama elektropneumatik yang akan kita coba rangkai dan simulasikan itu adalah rangkaian langsung silinder tunggal. Jadi sebenarnya ada dua rangkaian, yaitu rangkaian langsung silinder ganda sama rangkaian langsung silinder tunggal. Kita coba tulis namanya dulu, rangkaian langsung silinder tunggal. Oke, di sini namanya rangkaian langsung silinder tunggal. Jadi kita coba merangkai rangkaian elektronya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan coba merangkai pneumatiknya dan terakhir nanti kita akan coba mensimulasikannya. Yang pertama, seperti biasa kita membutuhkan catu daya. Kita membutuhkan catu daya 24 volt dan 0 volt. Ini sebagai sumber tegangannya. Kemudian kita membutuhkan yang namanya push button. Ya, yang pastinya push button NO. Kita cari dulu push button. Nah, ini dia. Push button NO yang akan memberi sinyal. Setelah itu kita akan membutuhkan relay. Ini bukan relay biasa, yaitu kita akan menggunakan valve solenoid. Jadi apa fungsinya solenoid nanti? Solenoid nanti fungsinya akan men-trigger solenoid yang pada. Jadi solenoid ada dua nanti. Yang pertama di elektro, kemudian yang kedua di pneumatik. Jadi mereka itu saling terhubung. Ketika solenoid ini ke-trigger sama push button, maka solenoid pada pneumatik juga akan ke-trigger sehingga akan menciptakan sebuah gerakan maju. Oke, kita coba dulu merangkainya. Jadi di sini 24 volt ke push button, kemudian kita hubungkan ke solenoidnya, lalu kita hubungkan ke 0 volt. Ini yang pertama adalah contoh rangkaian langsung pada elektronya. Sementara kita butuh yang rangkaian pneumatiknya. Jadi kita coba rangkai pneumatiknya. Seperti biasa untuk rangkaian pneumatik yang paling dibutuhkan pertama dan inti ini termasuk kompresor karena ini sumber udara yang akan menggerakkan. Sementara di akhirnya pasti kita butuh yang namanya silinder tunggal. Oke, proses di tengah ini kita akan mencoba mengisi dengan katup. Kita coba dengan katup yang sederhana terlebih dahulu, yaitu katup 3/2. Kemudian kita mencoba menambahkan komponen untuk mengatur udaranya, yaitu one way flow. Klik kanan, rotate untuk mengubah posisinya. Untuk memutar rotasi dari komponen tersebut, bukan mengubah posisi ya. Oke, kita coba lanjutkan di sini. Kita susun, sepertinya sudah tersusun. Lalu kita hubungkan. Kompresor terhubung ke katup 3/2. Kemudian katup 3/2 terhubung pada one way flow. Dan one way flow akan terhubung ke silinder tunggal. Jadi coba perhatikan sebentar. Ini adalah contoh rangkaian sederhana dari rangkaian langsung silinder tunggal. Oke, hal yang pertama kita lakukan yaitu pemberian nama. Sehingga kita nanti pada saat menjelaskan atau memberitahu tentang komponen, kita sudah memberikan label. Jadi pada saat mungkin ada presentasi atau menjelaskan ke teman-teman, kalian sudah tahu fungsinya masing-masing. Ini sekedar hanya boleh nama aja. Kemudian ini pemberian nama dan sangat krusial karena di sini kita akan coba beri nama Y1 dan nanti dia akan menggerakkan solenoid dengan nama yang sama yaitu Y1. Oke, kita akan coba modifikasi dulu di bagian katupnya. Oke, ini merupakan katup 3/2.
Di sisi sebelah kiri kita akan menambahkan simbol atau ikon solenoid. Sementara di sini kita akan menambahkan sisi sebelah kanannya, kita akan menambahkan spring. Klik OK. Lalu di ini ada hole 3 atau lubang nomor 3, kita akan menambahkan sebuah peredam boleh, atau untuk keluaran udara. Jadi kita akan coba tambahkan peredam atau peredam katup ya. Jadi di bagian, bisa Bapak zoom bentar. Di bagian bulat kecil ini kita klik double 2 kali. Lalu kita berikan nama yang sama, yaitu Y1. Klik OK. Dan setelah kita klik, maka akan muncul menu option untuk pemberian nama label. Silahkan diklik Y1 lalu klik OK. Oke, sementara seperti ini dulu rangkaian langsung silinder tunggal, dan kita akan mencoba mensimulasikannya. Klik play. Nah, proses simulasi sudah berjalan. Angin atau udara masih tertahan pada katup. Lalu kita akan coba menggerakkan katup ini dengan menggunakan solenoid dengan cara menahan push button S1 dan silinder bergerak maju. Ketika kita lepas, silinder bergerak mundur. Dan ini contoh dari rangkaian langsung karena dia tidak terhubung ke relay perantaranya, melainkan langsung terhubung ke solenoid sehingga silinder bergerak maju. Oke, ini untuk rangkaian pertama. Kita perbaiki sedikit, kita rapikan, kita geser. Setelah itu kita coba tambahkan bingkai. Kita coba tambahkan, kita perbesar agar lebih rapi. Oke, untuk sementara seperti ini dulu. Sekarang kita akan coba menggunakan rangkaian langsung silinder ganda. Jadi kalau menggunakan rangkaian langsung silinder ganda, berarti kita membutuhkan yang namanya 2 buah angin di sini, silinder ganda. Jadi ada sebagai pendorong nanti, dan ada juga sebagai menarik mundur silinder tersebut. Jadi silinder ganda, kita akan coba merangkai rangkaian langsung silinder ganda. Jadi sangat simpel sekali. Yang pertama yang kita butuhkan adalah seperti biasa catur daya. Kalian taruh di posisi awal. Kita coba rangkai kontrolnya dulu. Jadi kita coba rangkaian pengontrol dari pneumatik. Kalau silinder ganda berarti ada 2 solenoid yang akan kita gunakan. Kita coba dulu ya. Pertama kita tambahkan solenoid, dua pieces atau 2 komponen solenoid. Kemudian kita akan menggunakan push button NO biar dia lebih bisa mengunci. Kita akan coba menggunakan komponen detent switch. Detent switch ini berfungsi ketika kamu tekan sekali, maka posisinya akan tetap pada kondisi ditekan. Kita coba 2 buah detent switch NO. Sini Bapak tarik 2 buah detent switch NO. Kemudian kita sudah bisa mencoba merangkainya langsung. Oke, seperti biasa kita coba hubungkan dari kaki komponen push button terhubung ke solenoid. Lalu kita rapikan sedikit, kita geser. Lalu solenoid terhubung ke non-volt. Kita lanjut lagi, dari solenoid kita hubungkan ke non-volt, solenoid kedua. Dan di sini kita geser sedikit detent switch yang kedua. Lalu kita hubungkan ke sumber catur daya 24 volt. Jadi kurang lebih seperti ini rangkaian sederhananya. Sekarang kita akan mencoba merangkai rangkaian pneumatiknya. Hal yang pertama selalu kita butuhkan itu kompresor. Setelah kompresor kita butuh katup yang ada untuk gerakan plus keluarannya, dan juga ada untuk gerakan minus. Gerakan plus itu gerakan maju, sedangkan gerakan minus adalah gerakan mundur. Kita coba menggunakan katup 5/2. Sini Bapak akan menggunakan katup 5/2. Oke. Kemudian di katup 5/2 ini kita akan coba menambahkan one way flow. Ya, ini bisa digunakan, dan juga kalau tidak digunakan atau tidak dipakai,
seharusnya tidak mempengaruhi rangkaian. Jadi kita coba, sebaiknya kita gunakan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan coba menggunakan silinder ganda atau double acting silinder. Kita akan coba menggunakan silinder ganda. Sini Bapak gunakan silinder ganda, Bapak bawa. Oke, kita sesuaikan posisinya terlebih dahulu. Oh iya, Bapak kurang one way flow, jadi kita copy, kita paste. Jadi ada dua one way, untuk maju satu dan untuk gerakan mundur, gerakan plus dan gerakan minus. Oke, langsung saja kita rangkai. Pertama, kompresor terhubung ke katup 5/2. Keluarannya di sini untuk keluaran gerakan plus dan di sini untuk keluaran gerakan minus. Lalu terhubung ke silinder ganda, jadi kalian tinggal menghubungkannya saja. Setelah itu kita butuh peredam di sini, kita modifikasi dulu katupnya. Jadi di sini kita coba tambahkan solenoid 2 buah. Oke, di kiri kanan sudah terdapat solenoid yang nanti terhubung kepada rangkaian kontrol. Lalu klik OK. Dan di sini juga kita tambahkan yang namanya nama dari solenoid. Tadi kita coba Y1, sekarang kita coba Y2. Di sini solenoid Y3. Oke, kita paskan ke titik pada pneumatik. Di sini adalah Y2 dan di sini kita namakan Y3. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah, kita harus memberikan peredam di sini di lubang nomor 5 dan nomor 3. Lalu klik OK. Nah, untuk sementara rangkaiannya sudah jadi. Kita akan coba simulasikan. Oke, posisi awal dia minus ketika Bapak klik. Oh, sorry, Bapak belum menambahkan namanya. Di sini kita coba S2. Di sini kita beri nama pusbatan S3. Oke, kalau sudah, kita coba merangkai. Kita jalankan simulasinya. Ini posisi awalnya itu gerakannya mundur. Ketika kita tekan push button NOS2, maka apa yang terjadi? Gerakan silinder akan bergerak plus atau gerakannya maju. Kalau kita lepas dan kita tekan tombol S3, apa yang terjadi? Maka gerakannya mundur. Dan ini salah satu contoh rangkaian langsung untuk silinder ganda. Jadi bisa kalian beri nama di sini. Bapak rapikan dulu. Oke, Bapak rapikan. Kemudian kita coba tambahkan bingkainya. Kita perbesar sehingga semua rangkaian berada di dalam kotak. Dan di atas kita beri nama rangkaian langsung silinder ganda. Oke, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian tidak langsung. Bapak akan geser sebelah kanan. Di sini kita akan mencoba menulis rangkaian tidak langsung silinder ganda. Kita langsung saja ke silinder ganda ya. Jadi nanti latihannya sedang kalian rancang rangkaian tidak langsung silinder tunggal nanti kalau coba latihan. Dan tidak langsung silinder. Oke, kalau dia rangkaian langsung silinder tidak langsung silinder ganda, berarti dia membutuhkan perantara untuk menggerakkan solenoid tadi. Jadi tidak lain dan tidak bukan, pasti kita butuh yang namanya relay. Pak, bagaimana caranya Pak kita mencoba merangkai rangkaian tidak langsung? Oke, seperti ini. Pertama kita fokus dulu ke rangkaian elektropneumatiknya. Jadi di sini 24 volt, kemudian di bawahnya 0 volt, satu daya seperti biasa. Lalu kita akan coba menggunakan komponen relay. Kita taruh posisinya di bawah sini. Ini contoh rangkaian tidak langsung.
Kemudian kita butuhkan triggernya itu push button NO. Dan juga nanti kita butuhkan yang namanya switching. Ya, nanti switching ini akan aktif ketika relaynya terhubung sinyal listriknya nanti. Switching kita taruh posisinya seperti ini. Lalu di bawah switching kita akan memasang solenoid. Jadi solenoid kita taruh di bawah sini. Oke, sudah terbayang ya. Di rangkaian sederhana seperti ini. Bapak rasa cukup. Kita akan coba menghubungkannya. Jadi kita coba hubungkan dari jatuh daya ke push button. Setelah itu push button ke relay, kita geser biar rapi. Lalu relay ke 0 volt. Jangan lupa hubungkan juga solenoid ke 0 volt. Oke. Kemudian kita hubungkan switchnya atau kontaktornya. Lalu switching atau kontaktor terhubung ke 24 volt. Jadi kurang lebih seperti ini. Anak bapak yang bapak banggakan. Jadi kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Nah, kita beri nama terlebih dahulu. Di sini kita beri nama S4. Jadi di sini push button NO S4. Kemudian di sini relay kita beri nama misalnya K1. Kalau di sini kita beri nama K1, berarti di switch-nya juga kita beri nama K1. Dan untuk relay nanti kita coba berikan nama di sini, kita lanjutkan aja di sini Y4. Kita beri nama Y4. Oke. Kalau sudah kurang lebih seperti ini rangkaian elektronnya. Setelah itu kita coba rangkaian pneumatiknya lagi. Rangkaian pneumatiknya kita coba menggunakan silinder ganda. Artinya kita menggunakan katup 5/2 lagi. Karena keluarannya juga 2. Dan lanjut kita akan menggunakan silinder ganda atau double acting cylinder. Kita taruh posisinya di atas. Dan juga kita gunakan one way flow kita butuh 2, jadi kita rotate terlebih dahulu. Oke, satu lagi kita rotate, kita tarik sedikit ke bawah. Di sini untuk gerakan mundurnya, di sini untuk gerakan majunya. Oke, sudah terhubung. Lalu yang terakhir, yang paling penting, kompresor. Jadi kompresor sebagai sumber anginnya nanti atau sumber udara bertekanan tinggi. Kita coba modifikasi dulu untuk katupnya. Katup di sini kita kasih spring. Nanti ketika dilepas push buttonnya, maka spring ini akan mendorong pada posisi semula. Setelah itu di sebelah kiri kita pasang solenoid, lalu klik OK. Kalau sudah, kita coba hubungkan terlebih dahulu. Kompresor terhubung ke 1. Oke. Kemudian kita lanjut hubungkan ke kaki gerakan plusnya dan kaki depan ke gerakan minus. One way flow terhubung ke silinder ganda. Kurang lebih seperti ini. Nah, jangan lupa anak-anak bapak yang bapak banggakan, setelah kita memberi nama Y4 pada solenoid, kita harus juga beri nama label yang sama atau kode yang sama, Y4. Lalu klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba simulasikan apakah berhasil. Nampaknya di sini ada kekeliruan. Di sini harus kita tambahkan peredam. Kita tambahkan di sini terminatornya, peredam. Oke. Jangan sampai tidak teliti pada saat merangkai. Silakan dirangkai pelan-pelan. Kemudian cek lagi komponennya sehingga nanti pada saat ujian kalian tidak mengalami kegagalan. Mohon maaf. Oke, kita coba rangkai terlebih dahulu. Kita coba simulasikan. Nah, posisi awalnya itu dia minus atau posisinya mundur. Dan spring setelah mendorong katup 5/2 sehingga alirannya masuk dari kaki 1 dari lubang pertama keluar dari lubang kedua dan menggerakkan one way flow sehingga masuk
ke silinder ganda. Jadi anginnya sedang ngumpul sini. Ketika kita tekan push button NO S4, apa yang terjadi? Maka katup akan bergeser. Perhatikan, valve akan bergeser ke kanan sehingga akan mengisi udara di bagian belakang. Jadi gerakannya akan menjadi maju atau gerakannya plus. Ketika kita lepas, maka kondisinya seperti semula. Di mana letak tidak langsungnya? Rangkaian ini tidak langsung karena melalui perantara, yaitu yang namanya relay. Relay K1 nanti akan men-trigger switching atau kontaktor, dan kontaktor nanti akan men-trigger solenoid. Jadi ketika kita tekan dari S4 ke relay K1, ke switchnya atau kontaktornya, lalu masuk ke solenoid. Jadi kurang lebih seperti ini rangkaian tidak langsung. Dan untuk latihan silakan dicoba kalian rangkai, yaitu rangkaian tidak langsung secara silinder tunggal. Jadi kita geser sedikit sini, dari kasih jarak. Jadi silakan kalian latih. Jadi kalau kita paham, kita sering mengulang, Bapak yakin kalian akan mahir mensimulasikannya. Dan nanti pada saat di kelas 3 kita akan coba melanjutkannya di trainer. Jadi kalau simulasinya juga bisa dan realitanya nanti juga bisa di trainer, maka kalian sudah bisa menjadi seorang engineering atau teknik otomasi di bidang industri. Jadi ini kurang lebih contoh rangkaian langsung dan tidak langsung silinder ganda. Selanjutnya kita akan coba merangkai rangkaian penggunaan limit switch. Jadi kita akan coba merangkai rangkaian elektropneumatik dengan menggunakan aplikasi limit switch. Apa itu limit switch? Limit switch ini seperti saklar atau seperti push button juga. Namun dia biasanya terletak pada ujung atau pada aktuatornya. Jadi limit switch ini biasanya berada pada ujung silinder. Dan ketika silinder bergerak maju, maka silinder itu nanti mengenai limit switch tadi, sehingga limit switch ini bisa mengaktifkan lampu, mungkin mengaktifkan silinder yang lain dan sebagainya. Aplikasi limit switch atau biasanya disingkat dengan LS. Oke, kita coba aplikasi limit switch dulu pada lampu. Oke, aplikasi limit switch pada lampu. Jadi rangkaian sederhananya kita akan coba rangkai dulu rangkaian elektronya. Jadi perhatikan, kita coba dulu menambah catu daya dan juga 24 dan 0 volt. Ini adalah catu dayanya. Kemudian kita coba menambah relay. Kita akan coba kombinasikan rangkaian tidak langsung dan rangkaian limit switch. Dan selanjutnya kita coba menambah push button NO. Oke, di sini push button yang biasa ya, yang standar. Setelah itu kita tambahkan yang namanya limit switch. Oh nanti, maaf, kita akan coba tambahkan switch dulu untuk mengaktifkan solenoid. Lalu di bawahnya persis ada yang namanya komponen solenoid yang nanti fungsinya menggerakkan katup ya. Lalu kita tambahkan lagi kontaktor atau switch di sini. Lalu kita tambahkan yang namanya indikator light atau lampu. Oke, kurang lebih seperti ini. Contoh dari rangkaian elektro untuk mengontrol pneumatik nanti. Jadi nanti ada hubungannya ketika silinder bergerak maju, maka akan mengaktifkan limit switch dan bisa menyalakan atau menghidupkan lampu. Kita coba gerakan dulu, kita coba hubungkan dulu. Kita hubungkan ke catu daya. Kita hubungkan lagi. Ingat, harus teliti, harus rapi, jangan sampai amburadul rangkaiannya. Kita hubungkan lagi ke 24 volt. Dan ini tujuan akhir kita untuk menyalakan lampu. Pada rangkaian sebelumnya di rangkaian kontrol elektro, kita hanya menggunakan relay biasa. Tapi sekarang kita akan menggunakan solenoid dan pneumatik
untuk menghidupkan sebuah lampu. Oke, kalau sudah kita rangkai, kita beri nama. Di sini kita coba beri nama S5. Lalu untuk relaynya tadi kita gunakan K1. Sekarang kita akan gunakan K2. Oke, lanjut. Kalau di sini K2 berarti rangkaian di switch ini harus sama dengan relay. Namanya atau kodenya harus juga K2. Untuk selenoidnya kita beri nama Y3 apakah sudah digunakan? Y1 sudah kita gunakan tadi. Kemudian Y2, oh di sini langsung Y4, jadi kita gunakan di sini Y3 ya. Kita gunakan Y3. Kenapa namanya harus berbeda? Kalau kalian buat namanya sama dengan rangkaian sebelah, maka ketika kalian jalankan, rangkaian yang lain juga ikut gerak karena kodenya sama. Jadi pastikan kita kasih kode yang berbeda. Y5 karena di sini Y3 sudah kita gunakan. Oke, di sini pastinya kita kasih nama LS. Jadi nanti fungsi limit switch nanti mengaktifkan kontaktor atau switch sehingga lampu menyala. Oke, kurang lebih seperti ini rangkaian sederhana aplikasi limit switch. Kemudian kita lanjut ke rangkaian pneumatiknya. Jadi di sini kita butuhkan yang pertama adalah kompresor. Di sini kompresor. Kemudian kita butuhkan katup silinder. Jadi kita coba gunakan sederhana saja. Silinder tunggal atau acting silinder, single acting silinder. Nah, ini lebih tepat. Ya, jadi mohon maaf agak belibet sedikit. Setelah itu kita butuhkan katup 3/2. Di sini Bapak sudah menemukan katup 3/2. Nah, ini katupnya. Lalu one way flow. Jadi kita tambahkan sini. Ini dia one way flow. Control valve. Jadi kita rotate terlebih dahulu, kita putar. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah tersusun komponennya, sudah kita sediakan, tinggal kita hubungkan ke kompresor, ke katup. Kemudian dari katup ke one way flow, dan terakhir ke silinder tunggal. Nah, kita modifikasi terlebih dahulu katup valve 3/2 nya. Di sini kita coba ganti solenoid. Di sini kita tambahkan spring, lalu klik OK. Lalu di sini kita tambahkan peredam. Oke, sudah. Dan jangan lupa diberikan kode yang sama dengan yang tertera pada elektro. Kita beri nama Y5, jadi sama-sama Y5 nanti. Oke. Di sini ada limit switch. Nah, cara untuk menambahkan limit switch, karena limit switch ini berada pada posisi silinder di sini. Ketika silindernya bergerak maju, maka limit switch-nya aktif sehingga mengaktifkan kontaktor dan lampu menyala. Klik 2 kali, lalu pilih actuating lab, lalu beri nama yang sama LS. Kita satuannya cm, kita beri namanya di sini. Pengukurannya 5 sama 5. 5 di kiri di begin dan 5 di end. Lalu klik OK. Lalu ini sebenarnya tidak mempengaruhi ya kalau kamu taruh bebas saja. Biar agak real sedikit, kita coba taruh di sini. Oke. Ketika silinder maju, dia akan menggerakkan LS, maka LS akan aktif, tertutup, dan lampu akan menyala. Kita coba simulasikan. Oke. Ketika Bapak tekan push button S5, nah maka silinder akan mengenai LS dan LS aktif dan lampu menyala. Jadi sederhananya push button S5 mengaktifkan relay K2, relay K2 mengaktifkan kontaktor, kontaktor mengaktifkan solenoid, solenoid aktif sehingga katup bergerak atau bergeser, sehingga anginnya tadi dari belakang maju masuk ke dari belakang sehingga gerakannya limit switch maju mengenai LS, dan LS mengaktifkan kontaktor atau switch yang berada di rangkaian kontrol sehingga bisa menyalakan indikator light. Kurang lebih seperti ini.
Oke, kita coba rapikan, kita susun terlebih dahulu lebih seperti ini, lalu kita tambah bingkainya nanti. Oke, kita rapikan. Oke, lebih seperti ini. Nah, kita perkecil dulu tulisannya, dan ini contoh aplikasi limit switch untuk lampu. Oke, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu adalah rangkaian pengunci. Jadi rangkaian pengunci masih sama konsepnya pada elektro. Kita butuh dua push button. Yang pertama sebagai tombol start, yang kedua sebagai tombol stop. Jadi bagaimana rangkaiannya pada rangkaian kompleks elektropneumatik. Jadi silakan diperhatikan. Sambil kalian memperhatikan, kalian juga bisa langsung mempause videonya dan coba merangkainya juga. Jadi itu salah satu tips untuk belajar mempersiapkan diri kalian untuk menjalani atau menyelesaikan ujian semester genap. Oke, kita lanjut. Kita buat teksnya di sini dulu. Kita beri nama rangkaian pengunci. Rangkaian pengunci. Oke, kita coba di sini membuat rangkaian pengunci. Seperti biasa, pastinya kita akan membutuhkan cat budaya. Ini hukumnya wajib atau sumber fasa. Kita tambahkan 0 dan 24 volt. Oke, rangkaian pengunci sebelumnya sudah kita pelajari pada rangkaian kontrol elektro. Jadi sama, kurang lebih sepertinya sama. Bedanya cuma penambahan solenoid atau indikator LED kita ganti dengan solenoid off. Jadi pertama kita butuh yaitu push button NO. Kemudian yang kita butuhkan adalah relay. Kita butuh relay di bawahnya. Kita tarik sedikit, kita berikan space untuk tombol stop. Untuk tombol stop kita gunakan push button NC, normally close, yang fungsinya akan memutus jaringannya atau sinyalnya nanti. Kemudian di sini kita butuh kontaktor atau switch. Ya, di sini kita butuh switch. Lalu di sebelahnya lagi kita butuh switch lagi. Oke, di sini switch. Di bawahnya kita butuh yang namanya solenoid valve. Jadi ya, kita taruh posisinya di bawah katup yang kedua. Maksudnya switch yang kedua. Oke, setelah itu seharusnya sudah bisa kita rangkai dari 24 volt ke push button start. Kita kasih nama S6. S6 sebagai tombol start, sementara S7 itu sebagai tombol stop. Lalu terhubung ke tombol stop ke relay, lalu relay ke 0 volt. Kemudian di sini ada rangkaian penguncinya. Ini switching ini berfungsi sebagai pengunci. Ini mirip seperti rangkaian paralel. Pengunci terhubung di antara tombol start dan tombol stop. Dan kemudian katup solenoidnya juga kita hubungkan ke 0 volt. Kita tarik ke bawah. Ini juga terhubung harusnya. Dan katup switching ini terhubung dengan solenoid. Switching yang kedua. Lalu kita hubungkan dengan cat daya. Oke, kita coba beri nama dulu di sini yaitu K3. Ya, ini relay K3 dan harusnya switching di sini juga K3. Relaynya aktif, K3 di sini juga aktif, dan relay K3 switching K3 di sini juga aktif. Jadi sekali tekan dua kontaktor ini akan aktif. Lalu men-trigger Y6 atau solenoid Y6. Nah, kurang lebih seperti ini rangkaian pengunci untuk rangkaian elektropneumatik. Setelah itu kita coba menggunakan silinder tunggal ya. Coba menggunakan silinder tunggal dan menggunakan katup 3/2. Oke, di sini Bapak ambil silinder tunggalnya. Lalu one way flow, one way. Ini dia, kita butuh satu. Rotate 90 derajat. Kita butuh katup 3/2. Mana di sini? Ini katup 3/2.
Kalau sudah ada dan terpenuhi kebutuhan kita, yang terakhir kita butuh yaitu kompresor. Jadi tinggal kalian hubungkan saja lagi kompresor ke katup, katup terhubung ke one way flow, dan one way terhubung ke silinder tunggal. Ada tambahan seperti biasa, sedikit modifikasi di sini kita tambahkan kinematic, nanti akan terhubung dengan elektro kita. Lalu di sini kita tambahkan spring return, klik OK, dan di sini kita tambahkan peredam. Ini kita tambahkan peredam. Oke, kurang lebih seperti ini. Harusnya prinsipnya ketika Bapak tekan tombol S6 cukup satu kali, maka keadaannya akan tetap maju, silinder akan bergerak maju. Dan ketika Bapak tekan tombol stop, maka silinder akan bergerak mundur atau kembali seperti semula. Kita coba simulasikan. Namun sebelum kita coba, kita tambahkan di sini kodenya G6. Jangan lupa, kalau kalian tidak menambahkan G6, maka nanti tidak terhubung. Oke, kita coba lanjut, tekan tombol play. Tombol S6 Bapak tekan. Nah, rangkaian terkunci. Ketika tombol S7 Bapak tekan, dia kembali seperti semula. Kurang lebih seperti ini simulasi prinsip kerja rangkaian terkunci. Lalu kita rapikan sedikit, kita berikan kotak, kita berikan bingkai, ambil paling bawah. Oke, kita perbesar sehingga masuk dalam satu bingkai. Oke, ini kurang lebih rangkaian pengunci. Setelah itu kita masuk ke rangkaian continue, yaitu rangkaian yang akan terus bergerak maju mundur secara kontinu dan hanya butuh satu kali tekan. Kita buat namanya terlebih dahulu, rangkaian continue. Rangkaian continue. Jadi kita akan menggunakan push button NO detain atau push button pengunci. Sehingga ketika kita klik push button yang sama, kita tekan push button yang sama, yang keadaan tertahan, dia akan bergerak secara kontinu. Artinya otomatis maju mundur, plus minus. Ketika kita tekan tombolnya lagi, detain push button NO, maka dia posisinya tidak kontinu lagi atau kembali seperti semula. Hal yang kita butuhkan, yang pertama kita merangkai dulu rangkaian elektronya. Jadi silakan diperhatikan secara seksama. Di sini kita butuhkan fasa atau catu daya. Kemudian kita butuh detain switch. Dan kita butuh yang pertama itu kontaktor atau switch NC. Setelah itu kita taruh di bawahnya itu relay biasa, relay standar. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke baris sebelahnya. Kita geser ke atas. Kita butuhkan yaitu kontaktor switch NO. Lalu di bawahnya kita butuhkan, kita taruh N relay yang kedua, bukan N ya, relay. Ini kita taruh posisi relaynya. Lalu di sebelah kanan kita butuh switch NO, kontaktor NO, dan sebelahnya lagi kontaktor NO juga. Di bawahnya kita taruh solenoid. Karena gerakannya kontinu, kita butuhkan silinder ganda dan juga katup 5/2. Nanti kita coba rangkai di kinematiknya. Oke, kalau sudah, kita coba hubungkan terlebih dahulu. Dari detain switch terhubung ke push button detain switch, terhubung ke 24 fasa. Kemudian switch NC terhubung ke relay, lalu ke 0 volt. Kita lanjut, di sini terhubung ke relay lagi. Relay terhubung, di sini juga terhubung. Lalu solenoidnya juga terhubung ke bawah. Di sini ada kontaktor switchnya. Oke, kita hubungkan saja.
Dan kita perhatikan posisinya. Solenoid terhubung ke nonpol, solenoid terhubung ke switch NO, lalu NO ke 24 volt. Oke, kurang lebih seperti ini. Rangkaiannya. Ini ada yang salah. Harusnya kita gunakan switch NO, bukan NC. Oke, kita taruh kembali. Oke. Dan setelah itu kita coba rangkai pneumatiknya. Pneumatiknya di sebelah kanan ya. Pastinya kita butuh yang namanya kompresor. Posisinya berada di atas. Setelah itu kita butuhkan katup 5/2 sini. Lalu kita butuhkan 2 buah one way flow. Silakan diambil di bagian set off valve and flow control valve. Kita butuh 2 buah. Kita rotate terlebih dahulu 90 derajat dan ini juga 90 derajat. Oke, kalau sudah, terakhir kita pasang katup silinder ganda. Jadi yang kita inginkan nanti gerakannya secara kontinu. Artinya sekali tekan dia akan bergerak secara otomatis maju, mundur, plus minus. Lalu kita hubungkan dari kompresor ke katup. Kemudian valve 5/2 terhubung ke 2 one way. Setelah itu terhubung ke silinder ganda. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita modifikasi terlebih dahulu. Di sini kita butuhnya pasti solenoid. Jadi solenoid berada di sisi kiri katup dan sisi kanan. Oke, kalau sudah kita coba pemberian nama. Di sini kita coba kasih nama S7. Kita beri nama S7. Apakah sudah ada S7? Oh, sudah ada. Kita ubah namanya jadi S8. Di sini S8. Dan ini kita beri nama LSA dan LSD. Oke, ini LSA, ini LSB. Artinya di sini adalah limit switch A dan di sini limit switch B. Karena rangkaian kontinu ini kita membutuhkan limit switch agar dia bergerak secara otomatis. Oke, di sini kita beri nama K6. Di sini Bapak beri nama K7. Oke, artinya di sini kita beri nama K6. Ya, kalau relaynya di kiri berarti di sini switchnya milik K6. Di sini switch untuk K7. Oke, solenoidnya kita beri nama Y6. Di sini Y6 dan di sini Y7. Oke. Dah, kalau sudah selesai kita menyesuaikan pneumatiknya ke rangkaian kontrolnya. Jadi di sini Y6 Bapak akan beri nama di sini juga Y6. Sementara di sini Y7 sisi sebelah kanan katup 5/2. Lalu bagian penting untuk LSA dan LSB kita akan menambahkannya di sini. Klik double klik pada silinder ganda, lalu pilih actuating label. Jadi di sini Bapak akan beri nama LSA. Ini posisinya di belakang karena Bapak akan beri namanya 0 dan 0. Di sini LSD, ini limit switch yang untuk di depan Bapak coba beri 5, sini juga 5. Lalu klik OK. Oke, mungkin jaraknya terlalu dekat, kita coba 10. 10 di sini 10. Klik OK. Dan posisinya seperti ini. Oke. Nah, konsepnya, prinsip kerjanya, ketika silinder aktif maka akan mengaktifkan limit switch. Lalu LSB aktif akan men-trigger K7, relay K7. Ketika relay K7 aktif mengaktifkan kontaktor, maka solenoid Y7 aktif. Maka gerakannya mundur. Ketika gerakannya mundur, dia akan mengaktifkan LSA. Nah, ini dia LSA aktif akan mengaktifkan K6. Lalu relay K6 akan aktifkan switching K6 dan mengaktifkan solenoid Y6. Sehingga Y6 nanti akan menggerakkan katup dan silinder bergerak maju dan seterusnya continue. Oke, kita coba simulasikan. Oh, rupanya ada kendala di sini.
posisinya kurang tepat. Oh, di sini juga ada kekurangannya, kita lupa memberi peredam. Klik OK, lalu di sini juga kasih peredam, lalu klik OK, peredam. Oke. Oke, sudah selesai. Kita coba. Oh iya, sini belum kita, ini yang salah, kita hapus terlebih dahulu. Kita ambil lagi selenoidnya. Selenoid berada di tengah-tengah tadi ya. Selenoid kita tambahkan. Tadi ada error. Jadi kalau ada error coba ganti lagi. Coba hapus, kita buat baru lagi. Dan beri nama di sini Y. Oh, sepertinya Y6 sudah kita gunakan ya. Oh iya, makanya tidak bisa. Kita ganti namanya jadi Y8. Oke, di sini juga namanya Y8. Oke. Ada dua selenoid, yaitu selenoid Y8 dan selenoid Y7. Kita coba simulasikan. Ketika Bapak tekan sekali, nah maka gerakannya akan berlangsung maju, mundur, maju, mundur. Ketika Bapak tekan lagi tombol S8, maka gerakannya kembali seperti semula. Oke, paham ya? Jadi ini rangkaian terakhir kita, yaitu rangkaian continue. Jadi silakan dibingkai, dan Bapak harap kalian juga bisa mengoperasikannya atau membuat simulasinya. Jadi nanti pada saat menonton video ini, alangkah baiknya diulang-ulang dan sambil kalian simulasikan. Mungkin video ini bisa di HP mungkin, atau di berbagi layar di laptopnya, lalu silakan di contoh atau disimulasikan langsung. Video ini nanti akan Bapak taruh di YouTube atau Bapak akan taruh di Google Drive. Jadi silakan ditonton dan nanti temanmu yang akan membagikan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah memperhatikan dan mempelajarinya. Bapak harap ujian nanti tidak ada yang gagal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.